Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok D2 yang akan mempresentasikan tentang infeksi ektoparasit caplak, pinjal, dan kutu. Dalam mata kuliah Ilmu Penyakit dalam Hewan Kecil dengan dosen pengampu Dr. Hewan Putu Ayu Sisyawati Putriningsih, SKH, MSc, PhD. Bisa di next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok dari D2, yaitu Elsa Cinta Lufiara, saya sendiri dengan NIM akhir 063. Selanjutnya ada Gede Widiantara dengan NIM akhir 114. I Gusti Agung Putu Tegar Agastiatara dengan NIM akhir 117. Niluh Kadek Ratih Jusniari dengan NIM akhir 122. Dewa Ayu Sintia Devi dengan NIM akhir 123. Komang Bramasta Yoga Pratama dengan NIM akhir 139. Rambu Raya Malicia Raja dengan NIM akhir 140. Next. Selanjutnya, etiologi. Caplak dapat menyebabkan kelainan atau gangguan penyakit seperti dermatitis dan dapat menularkan berbagai jenis mikroorganisme penyebab penyakit. Dan juga gigitan caplak menyebabkan kerusakan, iritasi, inflamasi, hipersensitivitas, anemia, penurunan produksi. Dan saliva caplak juga dapat menyebabkan toksikosis dan paralisis dan dapat mentransmit virus, rickettsia, bakteri, dan protozoa. Bisa di next. Untuk etiologi pinjal sendiri, merupakan salah satu serangga ektoparasit yang hidup di luar tubuh inangnya. Pinjal hidup dari menghisap darah dari yang ditumpanginya. Saat pinjal menggigit kulit inangnya, air ludah pinjal akan ikut masuk ke dalam jaringan kulit dan menyebabkan radang serta alergi. Salah satu penyakit yang dapat disebabkan oleh pinjal adalah pityriasis. Bisa di next. Selanjutnya ada etiologi kutu. Kutu terbagi dua, yaitu kutu penggigit dan kutu penghisap, di mana kutu penggigit umumnya lebih aktif bergerak dibandingkan kutu penghisap. Infestasi kutu dapat menyebabkan penyakit pediculasis pada anjing yang paling banyak dilakukan oleh kutu penggigit. Kutu saat memakan lapisan kulit atau jaringan akan menghisap darah atau cairan limfe yang mengakibatkan rasa sakit dan dapat terjadinya reaksi iritasi maupun alergi. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Widiantara dengan NIM 2009511114. Saya akan menjelaskan tentang patogenesis caplak, kutu, dan pinjal. Ekstoparasit yang sering dijumpai pada hewan kecil adalah caplak, kutu, dan pinjal. Jenis caplak yang sering ditemukan pada Rhizicephalus sanguinis adalah caplak hidup di permukaan kulit hewan, kemudian menghisap darah dari induk semang melalui pembuluh darah perifer yang berada di bawah kulit. Caplak memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, sehingga sangat mudah ditemukan pada daerah tubuh anjing. Bagian tubuh yang paling disukai oleh caplak adalah leher, sela-sela jari, dan bagian dalam telinga. Prevalensi ekstoparasit dari masing-masing kelompok ekstoparasit ini diketahui sangat bervariasi dari populasi anjing dengan populasi anjing lainnya. Sejumlah faktor yang sering dikaitkan dengan prevalensi ekstoparasit pada hewan peliharaan ini antara lain adalah karakteristik anjing, misalnya ras, jenis kelamin, dan umur, serta kondisi pemeliharaannya. Caplak merupakan serangga pemakan darah obligat. Setiap ingin berganti kulit atau berkembang ke fase berikutnya, caplak membutuhkan darah. Kebutuhan akan darah itulah yang menyebabkan caplak berevolusi menjadi pemakan darah. Selanjutnya adalah pinjal. Cara pinjal berkembang biak adalah menyebar dengan cara bertelur di lingkungan. Telur akan menetas menjadi larva dalam 3 hingga 4 hari. Larva akan berkembang menjadi pupa, yaitu larva yang dilindungi struktur seperti kepompong. Fase larva atau pupa memakan waktu 3 hingga 4 minggu, sampai akhirnya pinjal dewasa menetas dari pupa. Pinjal dalam sekali bertelur, pinjal betina bisa mengeluarkan 40 hingga 50 butir telur per hari selama 50 hari. Oleh karena itu, investasi pinjal bisa menjadi sangat parah dalam waktu yang sangat singkat. Pinjal dalam jumlah banyak dapat menyebabkan anemia. Kejadian anemia ini terutama diderita oleh
anak kucing. Hal ini dapat terjadi karena pinjal memperoleh makanannya dengan cara menyedot darah inangnya. Infeksi pinjal ini bisa jadi sangat berbahaya. Anemia yang disebabkan oleh investasi berat pinjal dapat menyebabkan kucing menjadi lemah dan pada akhirnya mengalami kematian jika tidak ditangani dengan segera. Yang terakhir adalah kutu. Cara kutu berkembang biak melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah bertelur. Telur kutu berukuran sangat kecil, panjangnya sekitar 0,5 mm, berbentuk lonjong, berwarna putih, transparan, dan banyak orang yang sering mengira bahwa telur kutu adalah butiran garam atau debu. Kutu betina dewasa mampu bertelur hingga 20-50 butir telur per hari, atau sekitar 500 telur selama hidupnya. Telur kutu umumnya akan menetas selama 2-10 hari tergantung pada suhu dan tingkat kelembapan sebelum mencapai tahap larva. Suhu ideal untuk telur kutu menetas adalah sekitar 25 derajat Celcius. Kutu betina dewasa akan bertelur setelah menghisap darah dari korbannya, dan mereka juga akan meletakkan telurnya pada korbannya, misalnya itu pada bulu hewan peliharaan. Meskipun kutu dapat menggigit manusia, namun mereka tidak akan meletakkan telurnya di permukaan kulit manusia. Telur kutu yang menetas akan berubah menjadi larva. Larva kutu yang baru menetas memiliki panjang sekitar 2,5 mm, berwarna putih pucat, dan terlihat seperti cacing atau belatung kecil. Larva kutu tumbuh subur di tempat yang gelap dan lembab. Oleh karena itu, larva kutu dikenal sebagai fotofobia atau tidak menyukai cahaya. Mereka memakan kotoran, kutu dewasa, dan bahan organik lainnya yang terkumpul dalam benda-benda berbulu seperti karpet dan permadani. Setelah 3-4 minggu, mereka tumbuh hingga 5 mm dan struktur tubuh mulai berbentuk kepompong atau pupa. Tahap pupa atau kepompong adalah tahap proses pertumbuhan terakhir sebelum mencapai kutu dewasa. Pupa kutu memiliki permukaan luar yang sangat lengket yang berfungsi sebagai kamuflase ketika bersembunyi di tempat-tempat seperti karpet dan retakan di antara ubin lantai. Hal ini yang menjadi alasan mengapa sangat sulit untuk membasmi pupa kutu di rumah hanya dengan menggunakan penyedot debu atau sapu. Pada suhu lingkungan yang ideal, setidaknya memerlukan 4 hari bagi pupa kutu untuk mencapai tahap dewasa. Kutu memiliki panjang tubuh sekitar 3 mm, di mana kutu betina berukuran sedikit lebih besar dibandingkan dengan kutu jantan. Bentuk kutu dewasa adalah rata dan pipih berwarna coklat gelap hingga hitam. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Igusti Agung Putu Negara Gastiatara dengan NIM 20009511117. Baik, di sini saya akan menjelaskan siklus hidup dari caplak, kutu, dan pinjal. Yang pertama itu caplak. Nah, caplak ini hidup sebagai ektopasit dan menghisap darah berbagai binatang. Kemudian, caplak betina bertelur di tanah, kemudian mati. Kemudian telur dari caplak betina itu akan menetas menjadi larva yang berkaki 6, yang kemudian tumbuh menjadi nimfa yang berkaki 8. Pertumbuhan dari stadium larva sampai dewasa dapat berlangsung pada 1 hospes atau lebih. Kemudian kutu. Kutu melewati 4 tahapan siklus hidup. Yang pertama telur, larva, kepompong, kemudian dewasa. Kutu dewasa akan bereaksi terhadap getaran, gerakan, tekanan, panas, suara, atau karbon dioksida. Kemudian yang terakhir yaitu pinjal. Pinjal mengalami metamorfose yang sempurna yang didahului dengan telur, larva, pulpa, kemudian dewasa. Lama siklus pinjal dari telur sampai dewasa berkisar antara 2-3 minggu pada kondisi lingkungan yang baik. Pinjal dewasa akan menghindari cahaya dan akan tinggal di antara rambut-rambut inang pada pakaian atau tempat tidur manusia. Kemudian baik pinjal betina maupun jantan, keduanya menghisap darah beberapa kali pada siang atau malam hari. Next slide. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik,
Perkenalkan, nama saya Nilka Darati Jusniari dengan NIM akhir 122 akan melanjutkan presentasi tentang gejala dan tanda klinis. Yang pertama ada gejala dari caplak. Gejala yang timbul adalah anemia dari gigitan caplak, kemudian munculnya miasis, predisposisi miasis dan paralisa salivasi. Kemudian untuk tanda klinisnya sendiri dapat dilihat adanya gatal, kropeng, hewan mulai menggosok atau menggaruk tubuhnya dan menggigit atau mencakar tubuh. Kemudian bulunya menjadi patah. Kemudian ada gejala klinis dari pinjal. Terdapat peradangan pada area gigitan di kulit, kemudian ada kelukaan infeksi sekunder. Untuk tanda klinisnya sendiri ada pembesaran kelenjar limfe dan terbentuknya benjolan, iritasi, pustula, papula, alopecia, dan juga adanya kropeng. Next. Kemudian ada gejala dan tanda klinis dari kutu. Gejalanya yang pertama itu ada timbulnya anoreksia, kelemahan umum yang dirasakan oleh anjing atau kucing. Kemudian tanda klinisnya itu hewan, anjing atau kucing menggosokkan atau mengguling-gulingkan tubuhnya, kemudian menggaruk tubuhnya dan menggigit tubuhnya. Bisa dilihat pada gambar di samping, itu merupakan tanda klinis dari anjing yang terkena kutu. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dewa Ahyusyntia Devi dengan NIM 20095111123. Nah, yang pertama ada diagnosa dermatitis yang disebabkan oleh capak. Nah, diagnosa pertama dapat melalui informasi dari pasien atau pemilik dari pasien. Kemudian, kedua, diagnosa dilakukan melalui pemeriksaan langsung. Area yang terinfeksi pada hewan yang sakit akan diperiksa secara langsung oleh tenaga medis. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan ini dilakukan dengan pengambilan sampel kulit yang terinfeksi ataupun sampel darah. Nah, selanjutnya diagnosis pinjal atau pityriasis. Diagnosa dapat didasarkan pada pemeriksaan di bawah mikroskop dengan melihat bentukan morfologi dan pergerakan dari parasit tersebut. Dapat pula dengan mengamati rambut hewan yang biasanya kotor karena tinja pinjal yang berwarna hitam terdapat di sela-sela rambut. Kemudian adanya titik-titik darah yang terlihat menempel di rambut, di mana darah tersebut merupakan makanan bagi larva pinjal. Nah, yang terakhir ada diagnosa kutu atau maksudnya pada penyakit pedikulosis. Nah, diagnosa didasarkan dari ditemukannya kutu dan untuk diidentifikasi diperlukan memperhatikan morfologinya, warna, dan anatomi dari kutu tersebut. Kemudian didasarkan juga dengan adanya telur dan nimfa atau kutu dewasa pada permukaan kulit yang ditumbuhi pada daerah rambut. Dan yang terakhir dianjurkan untuk melaksanakan penegakan diagnosa penunjang oleh dokter, yakni pengambilan sampel kulit untuk mengetahui lesi pada kulit tersebut. Nah, next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Komang Bramasta Yoga Pratama dengan NIM 200951139. Pada slide ini terdapat terapi, yang dimana tindakan terapi yang dilakukan ini adalah dengan pemberian injeksi ivermectin dengan dosis yang diberikan adalah 0,2 mg per kilo berat badan dengan 2 kali pemberian pada interval 7 hari selama 1 bulan melalui rute seputan. Kemudian pemberian terapi juga dikombinasikan dengan tindakan suportif berupa grooming anti ektoparasit untuk caplak, kutu, dan pinjal yang berbahan utama itu sulfur. Kemudian setiap minggu ini diberikan vitamin. Selanjutnya itu setelah tidak ditemukan adanya reaksi efek samping yang muncul pada saat proses terapi, pada hari ke-7 gejala pruritus signifikan, kemudian terapi muncul setelah hari ke-14. Selanjutnya 2 minggu pasca terapi, skin scraping ini kembali dilakukan dan hasilnya adalah negatif
atau tidak ditemukan adanya investasi ektoparasit pada caplak, kutu, dan pincang. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rambu Raya Melica Raja dengan NIM 2009511140 akan menjelaskan bagian pencegahan. Yang pertama, pencegahan ektoparasit dengan membersihkan kandang hewan, anjing atau kucing maupun ruangan secara rutin, dan tentunya sanitasi harus selalu terjaga. Lalu yang berikut dengan cara menghindari kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Anjing yang sudah terinfeksi harus untuk segera diobati. Lalu yang ketiga dengan mencegah hewan keluar rumah sehingga meminimalisir resiko investasi. Kerugian yang ditimbulkan oleh infeksi ektoparasit sangat banyak sehingga perlu dilakukan tindakan pencegahan dan pengendalian. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, berikut daftar pustaka yang kita gunakan untuk membuat paper dan PowerPoint materi tersebut. Slide next. Bisa di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Saya tutup dengan para Mas Santi. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai budaya, dan salam sejahtera untuk kita semua.